Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita beraktivitas, mari kita memuji memuliakan Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau perkenankan kami di dalam sukacita melalui napas kehidupan Engkau bangunkan kami dari setiap tidur kami. Terima kasih Tuhan jika Tuhan memperkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas kami rindu supaya kami dibekali oleh firman-Mu, disertai oleh kuasa karunia-Mu. Karena itu Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam renungan kita hari ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikianlah firman Tuhan renungan kita Senin 23 Agustus 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Banyak orang yang berpikir bahwa bersukacita adalah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Namun jika hal demikian pemahaman kita, maka firman Tuhan yang mengatakan supaya kita bersukacita senantiasa tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sebab ada kalanya kita menerima berkat yang membuat kita senang, tetapi ada kalanya juga kita mengalami masalah yang membuat kita merasa terbeban. Suatu kesaksian yang luar biasa dari Paulus adalah ketika dia di dalam penjara dan menunggu hukuman. Di sanalah Paulus menyarankan nats ini, menyampaikan nats ini. Sekalipun dia menghadapi masalah-masalah yang berat, namun dia tetap bersukacita. Bagi pribadi Paulus, sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas semua detail kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Itulah prinsip sukacita bagi Paulus. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita diperhadapi dengan dua persoalan hidup, yaitu berkat dan masalah. Itulah dari sisi kehidupan kita yang mungkin tidak terpisahkan satu dengan lain. Itulah sebabnya sukacita kita tidak bisa didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan menjadi hak kita anak-anaknya. Hari ini mintalah Roh Kudus memenuhi hidup Anda dengan sukacita dan sejati dari Tuhan. Bukan situasi yang tergantung dalam kondisi, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Maka hidup Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, sukacita seharusnya menjadi bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang diberikan dunia, yang sifatnya semu, yang tergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah
meskipun berada di tengah-tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan, sumber sukacita itu sendiri. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pasal 16 ayat 11. Pemazmur telah memberikan satu kesaksian bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Mengapa orang Kristen harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Itulah kuncinya. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Tanda dari kehidupan orang dewasa adalah dihasilkan buah roh dalam kesehari-hariannya. Seperti diungkapkan dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dipertegas oleh firman Tuhan bahwa sama hidup kita itu sama seperti ranting pohon anggur, tidak akan mampu berbuah lebat tanpa ranting itu menyatu dengan pokoknya. Tanpa memiliki sumber hidup dari pokoknya, ranting itu tidak akan bisa berbuah. Sama dengan hidup manusia, bahwa satu pun manusia itu tidak akan mampu hidup tanpa Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Artinya, kunci untuk mengalami sukacita yang sejati itu adalah taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan di dalam kasih. Sukacita bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada masalah. Apakah kita mampu bersukacita? Secara manusiawi itu tidak akan mungkin. Dan sekalipun kita di dalam iman, di dalam Kristus, jika ada orang lain melihat kita dari sisi kacamata manusiawi, pasti dia mengatakan tidak akan mungkin bersukacita di dalam persoalan hidup yang begitu besar. Tidak akan mungkin bersukacita di dalam pergumulan dan persoalan-persoalan hidup yang begitu dia hadapi setiap saat, silih berganti. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengajak kita dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita senantiasa bersukacita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan berbahagia, kita akan bersukacita kalau ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan. Setia berdoa, mendengar firman-Nya dan memuji Dia. Seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur pasal 37 ayat 4, dia katakan, bergembiralah kepada Tuhan, orang yang hidupnya di dalam Tuhan akan selalu bersukacita. Bergembiralah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, karena hidupnya selalu bersukacita. Tidak ada yang bisa menghalangi sukacita kita
karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Saudara-saudara, bila kita sudah mensyukuri apa yang ada bagi kita, maka kita tidak lagi bersungut-sungut tentang apapun yang kita terima. Tetapi apa yang ada bagi kita cukuplah. Dengan itu kita berterima kasih. Dengan rasa cukup inilah harta yang mahal membuat kita bersukacita. Yang ketiga, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup ini. Hiduplah tanpa pernah ada rasa khawatir. Jemaat yang terkasih, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa. Kita tidak pernah diterlantarkan oleh Tuhan. Namun kita sendirilah yang mentelantarkan diri kita dari genggaman Tuhan. Kita sendirilah yang tidak mendengar sapaan Tuhan. Karena itu yang keempat dikatakan, hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Jangan puas ketika orang lain memberikan jalan menasehati kita. Tetapi yang pertama, mari segala sesuatu yang baik kita lahirkan dari pribadi kita. Karena tanpa pribadi kita yang membukakan hati kita untuk mengenal sukacita itu dan hidup dalam sukacita itu, kita tidak akan mungkin menjalaninya. Artinya, hati ini harus digerakkan oleh iman kita supaya kita bisa bergembira. Jadi bila Allah yang berada dalam hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira dan bersukacita. Karena itu marilah kita hidup di dalam Tuhan Yesus agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat yang terkasih, mari dengan keberadaan hidup kita dan bentuk situasi apapun hidup kita ini, kita diundang oleh Tuhan untuk tetap bersukacita dalam memberitakan Injil sampai ke ujung dunia ini. Ingat, bersama Yesus hidupmu akan penuh dengan sukacita. Ingat, bersama Yesus hidupmu akan penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang pada pagi hari ini telah menyapa kami melalui firman-Mu. Mengajak kami Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan sukacita kami untuk menguatkan kami dan menghibur kami, supaya kami mampu menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, kadang hidup ini penuh dengan sukacita hanya sebatas di mana hidup kami senang. Namun pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana sukacita itu kita pergunakan dalam menjalani hidup kita, dan segala hidup kita ini menghasilkan sukacita bagi kita. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitasnya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menuntun hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat segala jemaat-Mu. Jika pada pagi hari ini ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun, berkati mereka, berikan kesehatan. Dan bila ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang terbaring oleh karena sakit yang ada di dalam tubuh mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan. Tapi kami yakin melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau telah mengutus setiap tim medis yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kasih,
untuk menyapa, menyembuhkan segala jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa Tuhan, buat mereka. Tumpangkan tangan pengasihan-Mu untuk memberkati mereka, memberkati setiap obat yang mereka makan, memberkati setiap medis Tuhan yang melakukan proses kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin negara kami ini Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Berkati pemimpin gereja kami Tuhan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari tingkat tertinggi hingga tingkat pelayanan terendah di pos-pos pelayanan. Kami yakin berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP. Secara khusus di HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan, penatua gereja-Mu. Begitu juga dengan para jemaat. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang kami akan lakukan dan yang sudah kami lakukan. Program pelayanan kami Tuhan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tuhan berikan kepada kami kuasa-kuasa kebenaran dan kuasa-kuasa sukacita dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama para pelayan di dalam gereja kita mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap berdoa, semangat, jangan lupa melakukan prokes dalam segala aktivitas kita. Terimalah salam kami, salam sehat dan horas.